Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pagi hari ini akan saya beri judul Mengubah Kata Menjadi Tindakan. Renungan ini terambil dari Kejadian pasal 43 ayat 16 sampai 25. Perikopnya masih sama dengan kemarin. Demikian firman Tuhan. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama mereka, berkatalah ia kepada pengurus rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelilah ternak dan siapkanlah itu. Sebab orang-orang ini akan makan bersamaku di tengah hari ini." Orang itu melakukan seperti yang diperintahkan Yusuf dan membawa orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, "Kita dibawa ke sini oleh karena uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada kunjungan pertama itu, supaya kita disergap dan ditangkap untuk dijadikan budak dan keledai kita diambil." Mereka pun mendekati pengurus rumah Yusuf dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, "Maaf Tuan, kami dulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai di tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing di mulut karung tetap utuh jumlahnya. Sekarang kami membawanya kembali. Selain itu kami juga membawa uang untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami di dalam karung kami." Namun jawabnya, "Tenanglah, jangan takut. Allahmu dan Allah ayahmu telah memberikan kepadamu harta dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima." Kemudian Simeon dibawanya keluar kepada mereka. Orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu memberi mereka air untuk membasuh kaki. Ia juga memberi makan keledai mereka. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahan sambil menantikan kedatangan Yusuf pada tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Saudara yang terkasih, dalam ayat-ayat yang sudah kita baca baru saja diceritakan bahwa ketika Yusuf melihat Benyamin bersama dengan saudara-saudaranya datang, dia pun kemudian memerintahkan kepada kepala rumahnya untuk membawa mereka ke dalam rumah, menyembelih seekor hewan dan menyiapkan makan siang bersama. Saudara-saudara Yusuf tentu merasa ketakutan dan mengira akan dijebak karena uang yang dikembalikan ke dalam karung dulu. Nah, saudara-saudara Yusuf pun mencoba menjelaskan kepada kepala rumah bahwa sebenarnya mereka tidak bermaksud jahat. Bahkan mereka sudah membawa kembali uang yang mereka temukan di dalam karung pada perjalanan sebelumnya. Kepala rumah Yusuf kemudian menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa uang tersebut sudah diterima dengan baik. Kemudian mereka semua dibawa masuk ke dalam rumah, diberikan air untuk membasuh kaki, dan keledai mereka juga diberikan makan. Nah, Simeon, saudara mereka yang dulu ditahan, juga dibawa ke dalam rumah untuk dipertemukan dengan saudara-saudaranya yang lain. Saudara yang terkasih, sikap Yusuf di dalam cerita ini menunjukkan tindakan yang penuh kasih. Dengan kemurahan hati, Yusuf mengundang saudara-saudaranya untuk menikmati jamuan makan di rumahnya. Nah, pada saat itu mengundang orang lain untuk makan bersama merupakan sebuah tanda penghormatan dan juga penerimaan. Yusuf juga merawat semua saudaranya yang datang dari jauh dengan menyediakan air untuk membasuh kaki dan menyediakan makanan bagi keledai yang mereka bawa. Selain itu, Yusuf juga membebaskan Simeon dan mempertemukannya kembali dengan saudara-saudaranya yang lain. Meskipun memang di ayat-ayat selanjutnya nanti terlihat bahwa Yusuf masih belum mempercayai mereka sepenuhnya, namun apa yang dilakukan Yusuf dalam cerita yang kita baca hari ini adalah tindakan yang tulus sebab dia mengasihi keluarganya. Saudara, Yusuf merupakan contoh orang yang membuktikan kasihnya melalui tindakan yang nyata. Kasih Yusuf kepada saudara-saudaranya terbukti dengan mengundang mereka masuk ke rumahnya, menyediakan makanan, merawat, dan juga mengembalikan Simeon. Sikap Yusuf ini merupakan teladan yang baik bagi orang percaya, di mana kita harus mewujudkan kasih dalam tindakan yang nyata. Hal ini pun sama dengan nasihat Rasul Yohanes, di mana orang percaya dipanggil oleh Allah untuk menunjukkan kasih bukan hanya dalam kata-kata, tapi juga dalam tindakan yang nyata, yang mencerminkan kebaikan dan perhatian terhadap sesama. Oleh sebab itu, saudara, mari kita meminta kekuatan dan juga bimbingan dari Allah supaya kita mampu membuktikan kasih kita kepada orang lain melalui tindakan
yang nyata. Saudara, mari kita berdiam sejenak, menenangkan batin kita, dan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Sudahkah saudara membuktikan kasih yang saudara miliki melalui tindakan yang nyata untuk orang lain? Jika belum, maka marilah datang kepada Allah di dalam doa. Mari meminta agar Allah memenuhi hati saudara dengan kasih-Nya. Dan mari meminta bimbingan dari Roh Kudus dan tuntunannya sehingga saudara mampu mewujudkan kasih kepada orang lain dalam tindakan yang nyata. Saudara, ingatlah bahwa tindakan kecil yang penuh kasih lebih berharga daripada ribuan kata tanpa makna. Demikian renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih, kebaikan, penyertaan Tuhan dalam istirahat malam kami. Dan pagi hari ini kami bisa kembali bangun dan memulai kegiatan kami hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan semua hal yang akan kami kerjakan hari ini. Kiranya dalam setiap hal yang kami lakukan kami dapat mewujudkan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah kami dapat melakukan hal-hal yang baik, mengasihi orang lain melalui tindakan yang nyata. Setiap orang yang kami temui, biarlah mereka dapat merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah dari setiap perkataan kami, tingkah laku kami itu semua mencerminkan kasih Allah. Sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami, semua hal yang akan kami kerjakan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, demikian renungan kita pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.